apa kabar? So, hari ini kita kembali lagi di pembacaan kita untuk hari yang ke-84. So, sebelum kita mulakan pembacaan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertak dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, penyertaan Engkau. Pada saat ini kami ingin terus membacakan firman Engkau Tuhan. Kami sangat rindu untuk mendengarkan firman Engkau setiap masa, untuk terus dekat dengan Engkau setiap masa Tuhan. Ampunkan dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, jom kita baca, oke? Alright, hari yang ke-84 untuk pembacaan buku Desire of Ages. Bukan Desire of Ages. Dalam ni bukan Desire of Ages saja, tetapi ada juga ayat-ayat yang diperoleh daripada Alkitab. So, ini buku Encounter Series 1, Christ the Way, oke? So, jom kita baca di dalam Lukas 4 ayat 16 hingga 30. Pendek saja bacaan kita hari ini, tapi saya rasa mungkin dia akan agak meaningful untuk kita semua, oke? So, mari kita baca. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. So, itu Yesus dimaksudkan. Yesus dibesarkan di Nazaret. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Sampai di sini saja pembacaan kita. Oke, mengisahkan tentang Yesus yang tidak diterima oleh orang-orang di tempat dia sendiri. So, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman Engkau sebentar tadi. Kami melihat Engkau telah ditolak oleh orang-orang sekampung ataupun sedaerah dengan Engkau pada ketika itu. Tetapi Engkau tetap meneruskan pekerjaan Engkau, tanggung jawab Engkau yang diamanahkan oleh Allah Bapa. Dan Engkau sangat penurut, Engkau sangat committed dengan sesuatu tanggung jawab yang diberikan. Dan kami ingin juga seperti Engkau, setia, penurut, committed, tidak pernah berputus asa untuk terus menyebarkan Injil Engkau, walaupun menerima pelbagai penolakan daripada orang-orang di sekeliling Engkau. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, terima kasih semua. See you again tomorrow and God bless you all. Bye.